Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Regen dalam PJJ sesi keempat pelajaran IPA. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap rajin belajar. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini materi kita yaitu tentang kemagnetan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, kita berharap semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk bekal kalian nanti. Ya. Baiklah, kemagnetan berasal dari kata magnet. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya magnet. Waktu kalian masih MI, masih SD, di kantin sekolah atau di tempat-tempat orang jualan di depan sekolah kalian, itu pasti jualan magnet, bentuknya macam-macam. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang magnet? Kalau ditanya apa itu magnet, pasti jawabannya tarik-menarik, Bu, tarik-menarik. Nah, ya, betul. Di antaranya memang magnet mempunyai sifat dapat menarik benda lain. Jadi, magnet dapat didefinisikan sebagai satu, benda yang dapat menarik benda lain. Betul. Tapi ingat, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Dua, benda yang dapat menarik logam. Betul juga. Tapi asal kalian tahu, tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Kemudian magnet adalah benda yang dapat menarik besi. Betul juga. Tapi logam tidak hanya besi yang dapat ditarik oleh magnet. Ada logam-logam lain yang dapat ditarik oleh magnet, ya. Nah, magnet itu dibedakan menjadi dua berdasarkan asal atau kejadiannya. Yang pertama, magnet alam. Magnet alam yaitu batuan yang ditemukan di daerah Magnesia, yaitu kawasan Asia Kecil dekat Yunani. Nah, batu tersebut ternyata bisa menarik benda lain. Nah, waktu itu bisa menarik logam jenis besi. Nah, karena ditemukan di daerah Magnesia, untuk memudahkan mengingat, maka dinamakan magnet. Ya, jadi saya ulangi, magnet alam yaitu magnet atau batuan yang ditemukan di alam sudah dapat menarik benda lain. Ya. Yang kedua, magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan pengetahuan. Ya. Karena kalau misalnya kita mau menggunakan magnet harus ke daerah Magnesia, tentunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan, masalah biaya, masalah waktu, dan lain-lain. Jumlahnya juga pasti terbatas. Maka yang kedua tadi yaitu magnet buatan. Magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk diperbanyak untuk kepentingan pengetahuan. Kemudian berdasarkan sifatnya, magnet juga dibedakan jadi dua. Magnet permanen atau magnet tetap, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya tahan lama atau awet. Contohnya magnet yang terbuat dari baja. Yang kedua, magnet sementara, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang atau mudah rusak. Nah, untuk magnet yang terbuat dari besi juga termasuk magnet sementara. Menurut bentuknya, ingat,
Karena dapat dibuat, maka bentuknya juga bervariasi atau bermacam-macam. Ada yang bentuknya batang, jarum, silinder, ladam atau tapal kuda, bentuk U, kemudian bentuk keping, cakram, dan lain-lain. Nah, kemudian menurut kemampuan benda dalam menarik benda lain, ada yang dinamakan benda magnetik. Benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, benda non magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian sifat kemagnetan suatu benda dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, benda feromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Artinya, pada jarak yang lumayan jauh, benda tersebut sudah dapat menempel pada magnet. Dan ketika sudah menempel, sulit untuk dilepaskan. Nah, contoh benda feromagnetik apa saja? Ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Artinya, benda tersebut dapat menempel atau ditarik oleh magnet pada jarak yang relatif dekat. Dan ketika sudah menempel, mudah untuk dilepaskan. Contohnya apa saja? Ada platina, magnesium, aluminium, dan lain-lain. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Pada golongan logam, contohnya bismut, timah, seng, emas, dan timbal. Nah, tidak hanya memerlukan jarak yang dekat ya. Kalau ditolak artinya walaupun kita tempelkan, maka benda-benda tersebut tidak dapat menempel pada magnet, langsung lepas. Ya. Kemudian untuk yang golongan non logam, hampir semuanya ya, ada kayu, kaca, kertas, mika, kain, itu semuanya ditarik oleh ditolak oleh magnet ya. Kemudian sifat-sifat magnet. 1. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Mana yang disebut kutub utara dan mana yang selatan? Kutub utara yaitu ujung magnet yang menuju arah utara. Kutub selatan magnet yaitu ujung magnet yang menuju arah selatan. Bu, kalau dibalik bagaimana? Berarti kutubnya ganti. Dengan catatan anak-anak, saya ulangi, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara yaitu ujung magnet yang menuju arah utara. Kutub selatan yaitu ujung magnet yang menuju arah selatan. Dengan catatan, magnet tersebut dapat bergerak bebas. Sebagai contoh, diikat bagian tengahnya dengan benang, kemudian digantung. Maka magnet ini secara otomatis akan menuju arah utara selatan. Ujung yang menuju arah utara berarti kutub utara, yang menuju arah selatan berarti kutub selatan. Kalau dibalik, dia akan bergerak kembali lagi ke posisi semula. Digerakkan ke arah timur barat, dia akan kembali lagi ke arah semula. Ya. Kemudian cara yang lain, yaitu dengan mengambil sepotong gabus, magnetnya kita letakkan di atas gabus. Kemudian kita letakkan di atas permukaan air. Maka otomatis nanti gabus akan bergerak dan ujung-ujung magnet akan menuju arah utara selatan. Ya. Sifat magnet yang kedua, kutub yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Ujung yang tidak sejenis jika didekatkan tarik menarik.
Jadi misalnya kalau magnetnya kuat sekali anak-anak, kamu dekatkan rasanya berat, tidak mau dia nempel, tidak mau. Tangan kita terasa berat untuk menempelkan. Ya. Jadi ujung yang sejenis tolak menolak, yang berbeda jenis tarik menarik. Nah, gaya tarik paling besar sebuah magnet terletak pada kedua kutubnya. Ya. Itu sifat-sifat magnet. Berikutnya teori kemagnetan. 1. Benda magnetik terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Ini saya gambarkan di sini. Ini benda magnetik. Semua benda magnetik pasti bisa ditarik oleh magnet anak-anak. Karena setiap benda magnetik terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer, lengkap dengan kutub-kutubnya. Susunannya tidak teratur atau acak, boleh digambarkan seperti ini, ada juga yang digambarkan seperti ini. Ya. Magnet juga terdiri atas magnet-magnet elementer. Bedanya kalau benda magnetik susunan magnet elementernya masih acak atau tidak teratur, sedangkan pada magnet susunannya sudah teratur dan dalam satu arah. Nah, kemudian sebuah magnet ini jika kita potong menjadi bagian yang lebih kecil, maka bagian-bagian tersebut tetap bersifat magnet. Nah, lengkap dengan kutub-kutubnya. Nah, nih. Karena apa? Kan tadi susunan teratur. Jadi ketika kita potong, ya tetap ada magnet elementernya yang susunannya masih teratur. Dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil, tetap sebagai magnet, lengkap dengan kutub-kutubnya. Kemudian besi itu bersifat sebagai magnet sementara atau remanen. Kenapa? Karena magnet elementernya ini mudah diatur, tetapi mudah pula menjadi tidak teratur. Jadi kalau misalnya dibuat magnet itu prosesnya lebih cepat besi dibanding baja. Ya, karena apa? Magnet elementernya mudah diatur. Yang tadinya acak menjadi teratur dan dalam satu arah. Nah, sedangkan baja itu bersifat sebagai magnet permanen atau magnet tetap. Nah, kenapa? Karena sifat kemagnetannya memang tahan lama atau awet. Walaupun proses pembuatannya cenderung lebih lama dibanding besi. Kenapa? Karena magnet elementernya susah diatur, tetapi ketika sudah teratur dia akan mempertahankan posisinya, tidak mudah rusak. Ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa ada magnet buatan, itu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, maka cara membuat magnet ada 3. Yang pertama, digosok menggunakan magnet tetap. Jadi benda yang akan kita jadikan magnet, misalnya besi atau baja, kita gosok menggunakan magnet yang sudah jadi. Nah, lebih baik yang digunakan magnet yang kuat. Nah, aturannya bagaimana? Perhatikan, besi atau baja
kita gosok menggunakan magnet tetap secara teratur dan dalam satu arah. Perhatikan caranya. Saya mulai dari ujung kiri. Tempelkan, tarik ke kanan seret sampai pol ujung kanan, kita angkat. Letakkan ujung kiri lagi. Tarik lagi seret, angkat lagi, demikian seterusnya. Nah, maka besi atau baja ini nanti akan berubah menjadi magnet. Kenapa? Karena dengan digosok ini tadi magnet elementer yang ada di dalam menjadi teratur. Ya. Nah, bagaimana dengan kutub-kutubnya? Kalau menjadi magnet berarti kan punya dua kutub, utara dan selatan, gitu. Nah, perhatikan ujung terakhir yang digosok kutubnya berlawanan dengan kutub penggosoknya. Nah, perhatikan ini. Kita gosok arahnya ke kanan dari P ke Q, tempel, seret, tarik, angkat, seret, tarik. Berarti ujung terakhir yang digosok kan Q, gitu. Maka pada Q ini nanti kutubnya berlawanan dengan kutub penggosoknya. Di sini yang digunakan untuk menggosok kutub utara. Maka Q kutubnya selatan, otomatis P kutubnya utara. Ya. Sekarang yang kedua, dengan cara dialiri arus listrik atau istilahnya elektromagnet. Ya. Kumparan kita aliri arus listrik. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu kutub-kutub ini penghantarnya. Ingat, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, perhatikan. Ini kutub positif dilambangkan garis tegak yang panjang, positif. Berarti yang pendek negatif. Arah arus listrik, perhatikan berarti dari sini. Ah, naik. Di sini lewat belakang inti besi. Lewat belakangnya toh karena di sini tidak terlihat garisnya, berarti lewat belakang, seret. Kedepannya dia arahnya turun. Nah, arahnya turun. Nah, ke kutub negatif. Nah, cara menentukan kutub pada elektromagnet menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi ini kita genggam sedemikian hingga ibu jari menunjukkan kutub utara. Lipatan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Ya, saya ulangi. Menggenggam tangan kanan sedemikian hingga ibu jari menunjukkan kutub utara, lipatan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Nah, kita samakan dengan gambar yang pertama. Ini kita umpamakan inti besinya, lewatnya belakang. Berarti jari kita arusnya kan 4 jari ini, lewatnya belakang. Nah, arahnya turun. Ibu jari kita di mana? Di sebelah sini. Maka kutub yang sini kutub utara, otomatis di sini selatan. Nah, kemudian gambar yang kedua, perhatikan kutub positifnya di sebelah kanan. Arusnya ke sini. Lewatnya ini garisnya terlihat, berarti lewatnya depan. Berarti arah arusnya ke atas. Nah. Turun. Nah. Kita gunakan kaidah tangan kanan lagi. Ibu jari menunjuk kutub utara, lipatan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Nah, ini arah arusnya ke atas. Nah, seperti ini. Berarti yang sini kutub utara, yang ini selatan. Maka dengan melihat kedua gambar ini kita dapat menarik kesimpulan. Ternyata pada elektromagnet atau magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus listrik, kutub-kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Nah, nih. Tadi kalau ini kutub positifnya sebelah kiri, SU, ya, selatan utara. Kita ubah, kita balik, kutub positifnya sebelah kanan. Ternyata
Kutub magnetnya menjadi utara selatan, kebalikan. Ya. Paham ya? Jadi dengan mengubah arah arus listrik, maka kutub-kutub magnet pada elektromagnet juga berubah. Kemudian ini ya, kalau tadi pada cara satu yaitu menggosok menggunakan magnet tetap, kalau magnetnya bahannya besi, ini nanti tetap sementara ya sifat kemagnetannya. Kalau baja tetap atau permanen. Nah, pada elektromagnet ini sifat kemagnetannya sementara. Ketika arus listriknya kita putus, secara otomatis besi ini menjadi besi biasa lagi, tidak bersifat magnet. Jadi bersifat magnet ketika ada arus listrik yang mengalir. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Mendekatkan benda magnetik ke magnet tetap. Nah, ini bukan ditempel tapi didekatkan. Ternyata ketika ini misalnya besi, ternyata besi ini ketika dekat dengan magnet ini bersifat magnet. Terbukti ketika kita dekatkan paku-paku kecil, pakunya dapat menempel. Nah, pakunya dapat menempel. Berarti kalau bersifat magnet punya kutub. Nah, menentukan kutubnya bagaimana? Ujung yang berdekatan, kutubnya berlawanan. Nek sing isor iki mau selatan, berarti di sini menjadi utara. Ini selatan lagi. Nah, sifat kemagnetannya juga sementara. Ketika magnetnya ini saya ambil, magnet yang bawah kembali menjadi besi biasa. Ya. Tuh. Berikutnya kemagnetan bumi. Menurut penelitian, bumi ini dianggap sebagai magnet batang yang sangat besar, membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, makanya kenapa magnet selalu menuju arah utara selatan? Karena dipengaruhi oleh magnet bumi. Nah, perhatikan. Tadi kalau ujung magnet yang menuju utara namanya kutub utara. Ujung magnet yang menuju arah selatan namanya kutub selatan. Nah, kenapa ini bisa ke arah sini terus? Karena ditarik oleh kutub ini. Utara, ingat sifat magnet. Kutub yang berbeda, tarik menarik. Berarti kutub utara ditarik oleh kutub selatan. Di sini ada kutub selatan. Kutub selatan apa? Ini magnet pada bumi. Kutub selatan magnet bumi. Kemudian kenapa kutub selatan magnet selalu menuju arah selatan? Karena ada tarikan dari sini. Selatan berarti ditarik oleh utara. Di sini ada kutub utara magnet bumi. Nah, yang perlu kalian tahu, kutub-kutub magnet bumi ini tidak tepat arah utara selatan yang sebenarnya, tapi agak menyimpang. Ya, sudut penyimpangannya sekitar 11 derajat. Sudut penyimpangan antara magnet bumi dengan arah utara selatan yang sebenarnya namanya sudut deklinasi. Ya, saya ulangi. Sudut deklinasi yaitu sudut yang dibentuk oleh magnet dengan arah utara selatan yang sebenarnya. Besarnya sekitar 11 derajat. Nah, kalau ditanya di manakah letak kutub utara magnet bumi? Kita lihat kutub utara magnet bumi. Di mana ini? Dekat kutub selatan bumi. Ya, maka jawabannya kutub utara magnet bumi terletak di sekitar kutub selatan bumi.
Kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara bumi. Ya. Kemudian selain sudut deklinasi, ada juga sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh magnet dengan bidang mendatar atau horizontal. Ya. Berikutnya, kalian buka halaman 6 itu medan magnet. Medan magnet yaitu daerah atau ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Artinya, kalau kita meletakkan benda-benda magnetik di dekatnya masih bisa ditarik oleh magnet. Berarti benda tersebut berada dalam medan magnet. Nah, medan magnet digambarkan berupa garis-garis khayal. Disebut garis khayal karena tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Arahnya dari utara ke selatan. Dari utara keluar, selatan masuk. Ya, lihat gambar di sini. Seperti ini. Medan magnet digambarkan berupa garis-garis khayal, yaitu garis gaya magnet yang arahnya dari utara ke selatan atau utara keluar. Utara keluar, selatan masuk. Nah, tadi juga disebutkan bahwa gaya tarik terbesar berada pada kedua kutubnya. Nah, maka gaya tarik paling kuat sebuah magnet ini terlihat garis-garis gayanya semakin rapat. Jadi semakin rapat garis gayanya, semakin kuat sifat kemagnetannya. Semakin renggang berarti semakin lemah. Nah, kemudian tadi sifat magnet kutub yang senama jika didekatkan tolak menolak. Ini gambarnya seperti ini. Utara arahnya kemana tadi? Keluar. Maka kita gambar garis gayanya arahnya keluar semua. Hati-hati ya. Panah ini gambarnya hampir sama dengan gambar yang ini anak-anak. Yang selatan didekatkan dengan selatan gambarnya sama persis. Gambarnya sama persis. Bedanya apa? Panahnya. Kalau selatan panahnya arahnya masuk. Ya. Kalau utara arahnya keluar. Nah, seperti ini. Saya ulangi, medan magnet yaitu daerah atau ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya kemagnetan. Medan magnet kuat ditunjukkan oleh garis gaya yang rapat, medan magnet lemah ditunjukkan oleh garis gaya yang renggang. Berikutnya elektromagnet, yaitu magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada kumparan atau solenoid yang di dalamnya terdapat inti besi atau besi lunak. Seperti kita tahu, elektromagnet itu banyak sekali digunakan pada alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kipas angin, blender, bel listrik, relay, telepon, katrol besi, dan lain-lain. Nah, tadi elektromagnet bersifat sementara. Apa tuh keuntungan dari elektromagnet? Elektromagnet mempunyai beberapa keuntungan, antara lain satu, kemagnetannya dapat diubah-ubah, bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, kemudian sifat kemagnetannya juga dapat dihilangkan atau ditimbulkan kembali. Cara menghilangkan sifat kemagnetannya gampang, putus saja aliran arus listriknya, maka sudah tidak bersifat magnet. Ketika arus listriknya disambung kembali, bersifat magnet kembali. Yang ketiga, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan kita.
Yang keempat, letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara tadi, mengubah arah arus yang mengalir. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet, berarti tadi kuat arus listrik. Semakin semakin besar arus yang kita alirkan, maka kemagnetannya semakin kuat. Dan sebaliknya, jika arus yang kita alirkan semakin kecil, kekuatan magnet semakin lemah. Jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan kumparannya, maka kekuatan magnet semakin besar, dan sebaliknya. Yang ketiga, memperbesar inti besi. Semakin besar inti besinya, maka semakin kuat sifat kemagnetannya, dan sebaliknya. Kemudian berikutnya induksi elektromagnetik, yaitu peristiwa timbulnya GGL atau gaya gerak listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Nah, induksi elektromagnetik ini dapat ditimbulkan dengan beberapa cara. Misalnya, menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Yang kedua, menggerakkan kumparan di sekitar magnet. Yang ketiga, memasuk keluarkan magnet ke dalam kumparan. 4. Memutar magnet di dekat kumparan. 5. Memutar kumparan di dekat magnet. Keenam, memutus sambung arus searah pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yaitu 1. Kecepatan gerakan magnet. Semakin kita cepat menggerakkan magnetnya keluar masuk kumparan, maka GGL yang timbul semakin besar. Ya, kemudian jumlah lilitan kumparan, semakin banyak jumlah lilitan kumparannya, maka GGL-nya juga semakin besar. 3. Kuat medan magnet. Semakin kuat magnet yang kita gunakan, GGL-nya juga semakin besar. Berikutnya, transformator atau trafo. Apa itu trafo? Trafo yaitu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Ingat ya, listriknya harus listrik bolak-balik. Macamnya ada 2. 1. Trafo step up atau penaik tegangan. Namanya saja penaik, berarti dari sedikit menjadi banyak atau dari kecil menjadi besar. Sehingga trafo step up mempunyai ciri 1. Tegangan sekunder, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Jumlah lilitan primer kurang dari jumlah lilitan sekunder. Tapi arus primer justru lebih besar dari arus sekunder. Kemudian yang kedua, trafo step down. Penurun tegangan, penurun dari banyak menjadi sedikit, dari besar menjadi kecil. Maka tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Jumlah lilitan primer lebih banyak dari jumlah lilitan sekunder. Tapi arus primer justru lebih kecil dari arus sekunder. Ya. Jadi bagian utama dari trafo ada 2 ya.
1 inti besi, 2 kumparan. Kumparan ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan, kumparan sekunder dihubungkan dengan beban. Hubungan antara tegangan, jumlah lilitan, dan kuat arus pada trafo. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Jadi yang sebanding di sini adalah jumlah kumparan dan besarnya tegangan. Untuk kuat arus berbanding terbalik. Nah, kalau kita pisah menjadi NP per NS sama dengan VP per VS. Atau NP per NS sama dengan IS per IP. VP per VS sama dengan IS per IP. VS tegangan primer. Maaf, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder. IP kuat arus primer, IS kuat arus sekunder. NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder. Kemudian untuk rumus efisiensi trafo, eta sama dengan PS per PP kali 100%. Ini bisa diubah menjadi daya. Ini bisa V kali I, berarti VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. Karena tegangan sebanding dengan jumlah lilitan, maka eta sama dengan NS kali IS, NP kali IP kali 100%. Nah, ini rumus untuk mencari efisiensi trafo. Untuk contoh-contohnya, nah nanti di halaman 16 itu ada ya. Kemudian produk teknologi yang memanfaatkan pergerakan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet. Contohnya migrasi burung, migrasi ikan salmon, migrasi penyu, migrasi lobster duri, migrasi ikan paus, magnet di dalam tubuh bakteri, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya kita lanjutkan lain waktu. Saya kira materi untuk pagi hari ini cukup sampai di situ. Jangan lupa dipelajari lagi, baca-baca materi tambahan dari buku-buku yang lain. Kemudian untuk soal latihannya, kalian kerjakan halaman 13 ya. Halaman 13 nomor 1 sampai 20. Ya, saya ulangi tugasnya halaman 13 nomor 1 sampai 20 ya. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Saya ingatkan lagi, tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.